memberikan sambutannya. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu kita semua pecinta seni yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami atas nama seluruh anggota Surya Kirana, Sanggar Tari Surya Kirana, menyambut baik dan terima kasih atas kolaborasi yang dilakukan oleh Galeri Indonesia Kaya pada hari ini. Dan juga kami sudah menyiapkan beberapa repertoar seperti yang kita saksikan, Panom Romo, kemudian Golek Ayun Ayun, dan kemudian nanti akan bisa dinikmati bersama tari Retno Asri dan Beksan Menak Putri Reganis Widaninggar. Selama 18 tahun Sanggar Surya Kirana ini telah selalu secara aktif dan konsisten melestarikan beksan tari seni tari Jawa Gagrag Yogyakarta. Dan siswa-siswi ini terdiri dari wanita dan pria dari berbagai usia. Secara rutin telah berlatih di Taman Loji, Taman Melati, Taman Mini Indonesia Indah. Dan juga ada kelas khusus di Cipete dengan guru tarinya. Tadi juga sudah beberapa yang tampil, Ibu Tati, Ibu Koni, Ibu Unti, dan Pak Bidi. Seperti tadi disampaikan juga bahwa beberapa siswi sanggar ini telah aktif pentas di berbagai event di dalam dan di luar negeri. Yang terbaru mendapat penghargaan sebagai juara kedua pada The Festival Bridges in Paris 2023 yang telah dihadiri oleh 3 orang siswi dari kelas Cipete yang tadi tampil juga. Dan menuju dekade kedua ini, Surya Kirana akan terus berharap dapat bertahan dan berkembang, tetap melestarikan dengan konsisten seni tari klasik gaya Yogyakarta yang makin banyak penggemar, baik dari kalangan yang muda, ini yang sangat mengembirakan, baik dari kalangan yang muda maupun dari usia yang sudah tidak muda lagi. Demikian saya rasa sedikit mengenai Sanggar Surya Kirana. Selamat menikmati sajian-sajian kami selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niken Rahmat. Sebelum kita menyaksikan persembahan selanjutnya, perkenankan kami mengajak para penikmat seni untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai tari klasik gaya Yogyakarta. Yang konon di Jakarta ini sangat sedikit sekali sanggar yang mengasuh tari klasik gaya Yogyakarta. Untuk itu kami mohon perkenan 2 ibu kami, pakar seni tari, guru, pengasuh, dan penasihat kami semua, Ibu Tati Kartini Mustika Hadi dan Ibu Maria Darmaningsih untuk ke panggung. Pembukaannya udah jauh. Sebelum kita mulai diskusi, kita ngobrol dengan para pakar, saya akan perkenalkan yang duduk di depan kami ini, 2 ibu ini, Ibu Tati dan Ibu Maria. Ibu Tati, beliau adalah salah satu pendiri Sanggar Surya Kirana pada tahun 2005. Puluhan tahun telah berkiprah
dan mendedikasikan dirinya dalam dunia seni tradisional, terutama seni tari klasik gaya Yogyakarta. Dengan pendidikan formal sarjana pendidikan dan pendidikan tari dari guru beliau almarhum Bapak Karjono pada awal tahun 90-an. Ibu Tati juga sempat menjadi asisten pengajar Pak Karjono dari tahun 92 hingga tahun 2004, hingga mendirikan Surya Kirana di tahun 2005. Dalam perjalanannya 18 tahun, Surya Kirana sendiri adalah ibarat anak yang lahir kembali. Dengan pendiri awal almarhum Pak Karjono dan berevolusi hingga hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan langsung dari Ibu Tati perjalanan 18 tahun Surya Kirana. Dan narasumber kami berikutnya, Ibu Maria Darmaningsih, dikenal melalui karya-karyanya berupa koreografi tari yang dipentaskan di berbagai panggung pertunjukan, baik di dalam dan di luar negeri. Beliau adalah salah satu pendidik pakar seni tari Indonesia, pernah menjadi akademikus di Institut Kesenian Jakarta, dan menerima penghargaan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai penyelenggara festival terbaik di Indonesia bersama dengan Mbak Nungki Kusumastuti dan Mbak Ina Suryadewi pada tahun 2014. Belajar seni sejak kecil, justru cerita punya cerita, kisah punya kisah dari ibunda Mbak Maria sendiri yang Indo-Belanda. Mbak Maria mendapat gemblengan keindonesiaannya. Mbak Maria lebih Jawa dari orang Jawa. Pernah juga belajar dari seniman tari ternama asal Bali, Bulan Krisnajilantik. Mbak Maria memperdalam ilmu kesenian, khususnya tari klasik Yogyakarta di Akademi Seni Tari Indonesia Yogyakarta, dan meraih sarjana seni jurusan etnologi tari di IKJ. Sri Tanjung merupakan salah satu belasan karya koreografinya yang digelar di dalam dan luar negeri. Sekian perkenalan kepada narasumber. Saya langsung serahkan kepada Bu Tati bercerita sedikit mengenai perjalanan 18 tahun yang tidak sedikit, banyak naik turun Sanggar Surya Kirana. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Nadia. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa dulu ibu-ibu saya, Ibu Niken Rahmat, Ibu Hana Budiono, dan Mbak Maria. Terus Mbak Vivit sudah tahu. Mbak Vivit, ini saya perkenalkan yang belum kenal. Saya rasa sudah banyak yang kenal. Beliau adalah putri dari guru kami, Bapak S. Karjono, yang kemudian memberikan PR kepada kami semua untuk melanjutkan perjuangan Bapak. Matur nuwun Mbak sudah rawuh. Juga ibu saya seorang seniman besar, seniman tari Indonesia yang selalu memberikan support. Mungkin menurut beliau saya bukan muridnya, tapi sebenarnya saya mengaku bahwa saya muridnya. Mudah-mudahan mau saya akui sebagai guru saya, Ibu Eli Dede Hutan, salah satu pakar tari putri di Indonesia dengan karya-karyanya yang luar biasa. Matur nuwun di antara kesibukan syutingnya, karena sekarang jadi bintang film ya. Tua-tua keladi saya bilangnya. Ibu makin tua makin sibuk. Untuk bertemu saja saya susah sekali, dan nyuwun pangapunten hari ini. Matur nuwun sudah rawuh bersama putri tercinta Mbak Galuh. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk ibu saya dan juga kakak-kakak saya ex-KBW. Ada beberapa yang rawuh, mana mohon tepuk tangannya. Nah, yang tepuk tangan berarti ex-KBW. Jadi kita satu guru, jangan mengganggu. Jadi banyak kisah tentang saya membangun kembali Surya Kirana setelah
bapak kami tidak ada, guru kami tidak ada, berpulang. Lalu timbul kegelisahan karena satu-satunya tari Jogja waktu itu hanya ada di Bapak S. Karjono. Dan saya selama 12 tahun sampai beliau seto, saya menjadi asistennya. Dan kemudian Ibu Titi memberikan pesannya kepada saya dari Pak Karjono bahwa saya dititipi untuk melanjutkan Surya Kirana. Dan sebagai murid saya punya kegelisahan karena terdengar di sana sini, wah Pak Karjono mundur, ini Jogja akan curus di Jakarta. Padahal masih ada Mbak Maria yang waktu itu juga belum konsen sekali ke tari Jogja. Nah dari situ setahun setelah Pak Seto, kemudian saya sendirian bertekad waktu itu mencari tempat untuk membangun kembali Surya Kirana. Di tahun pertama mulai dari murid 2, 3, 4 gitu, mulai terlihat itu baru di 2010 kami punya murid sampai di angka lebih dari jari tangan. Dan saya bersyukur sekali bergantian muridnya. Jadi kalau murid dewasa bergantian, nanti setahun ganti lagi, setahun ganti lagi. Nah itu suka dukanya ngopeni sanggar di Jakarta. Mungkin Bu Eli juga punya pengalaman yang sama. Datang silih berganti. Nah, tapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk tetap berjuang. Dan di tahun 2011 saya berdiskusi dengan beberapa teman bagaimana caranya mengumpulkan kembali teman-teman pecinta tari klasik dari Yogyakarta dan orang-orang yang masih kepengen joget istilahnya. Lalu kemudian di 2011, tepatnya April tanggal 16, saya bertekad mengadakan program rutin latihan bersama 3 bulan sekali yang itu bisa diikuti oleh siapa saja secara gratis dengan tertatih-tatih. Nah, berbalik sedikit, saya ketemu ibu-ibu saya ini yang nelongso melihat kami karena latihannya pakai kaset kita ya waktu itu. Kemudian di tahun, saya agak lupa 2000 berapa, 13 atau berapa saya lupa, itu beliau memperhatikan kami untuk merekam kembali iringan-iringan tadi yang tadinya pakai pita kaset dipindahkan menjadi CD, waktu itu masih CD. Nah, ada 5 repertoar waktu itu kalau tidak salah, kemudian termasuk Sari Wirogo dan Wirogo Putri yang kami susun ulang mengacu dari apa yang disusun oleh Bapak S. Karjono, karena Surya Kirana itu membuat susunan-susunan tari yang disesuaikan dengan kondisi Jakarta dan sekitarnya. Cerita, saya berada di Taman Mini, pindah-pindah ke tendang sana, ke tendang sini karena ya begitulah kondisinya. Kalau sini disewa orang, saya pindah kemana, sini disewa orang, saya pindah kemana. Dan tapi alhamdulillah dengan meskipun Taman Mini sudah bergulir sampai sekarang, saya masih berada di Taman Mini sampai hari ini dengan segala kesulitannya. Dan beberapa tahun kemudian kami mencoba untuk konsisten berkarya. Karya pertama ibu saya ikut waktu itu, Ibu Eli ikut di Pastoan Lari Pasti Menak yang saya berjok udah mau ujian baru ibu ikut ya. Aku kan ngopo gitu. Nah, itu cerita kami dengan beliau. Nah setelah itu terus secara konsisten Bu Eli mengawal saya setiap karya-karya saya sampai hari ini gitu. Kemudian pandemi, di pertengahan pandemi kami juga tetap mencoba membuat sesuatu ya Bu Maria. Waktu itu kita dengan Menak Remaja, kami dikonsisten di Menak setiap tahunnya waktu itu
Menak Remaja itu saya tampilkan di Anjungan Jogja Taman Mini dengan cerita Putri Kailani, tapi dibawakan oleh seluruh siswa Surya Kirana. Kalau yang karya pertama saya masih mengambil teman-teman profesional untuk mendukung, tapi di Putri Kailani kami mencoba untuk hanya siswa saja yang tampil, dan alhamdulillah ternyata bisa. Nah, makin kesini alhamdulillah dengan tempaan pandemi kami tidak bubar. Itu satu usaha yang tidak mudah untuk kami, karena saya sempat ditelepon Mbak Maria, Mbak Tati gimana dengan pandemi? Alhamdulillah kami tetap jalan, Mbak, karena banyak di daerah sanggar yang bubar. Karena apa? Karena sanggar kami, sanggarnya Bu Eli, sanggarnya Bu Maria, di tempat tidak ada pemasukan itu bukan masalah, karena kami bukan orang PJ-an. Kami meskipun nggak PJ latihan terus kayak pramuka. Oh iya, PJ nggak tahu. PJ itu ngejob. Jadi kami itu bukan penari-menari job-joban. Dan kok yo belum latihan terus. Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa kok mau latihan terus, orang ngejob gitu. Tapi ya itulah kami. Saya belajar banyak dari Mbak Maria, dari Bu Eli, sehingga kami tidak menjadi penari payon. Istilahnya payon, payon. Jadi mungkin itu sekilas dari cerita Surya Kirana. Nah, awalnya saya ditemani, hari ini tidak bisa hadir karena sudah pindah ke Magelang, Mbak Iwul yang saya ajak menangis berdarah-darah, itu Mbak Iwul. Kemudian di tahun 2010 saya baru ketemu Mbak Koni. Di tahun 2011 atau 12 saya baru ketemu Mbak Unti. Ayo melu aku, dan tetap mau menangis sampai sekarang, berdarah-darah tetap mau. Saya alhamdulillah. Terakhir Mas Widi saya tarik, Mas monggo loh. Alhamdulillah taksir kerso, meskipun tinggalnya di Bandung, tapi selalu menyempatkan waktu untuk mentransfer ilmunya ke teman-teman yang belajar di Surya Kirana. Mungkin itu Mbak Nadia dari saya. Panjang ya, maaf. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu menangis dengarnya. Terima kasih banyak Mbak Tati. Jadi tujuannya kita mengenal Surya Kirana dan perjalanannya lewat Mbak Tati. Mungkin berbagi juga kepada para audiens, kepada halayak umum, kepada masyarakat, bahwa di balik pentas, di balik penari, di balik setiap pertunjukan itu ada dedikasi yang sangat tinggi, ada komitmen yang sangat tinggi. Saya terharu. Dan yang paling penting ada adab yang sangat tinggi kepada tradisi, kepada budaya, dan niat yang tulus untuk menjaga tradisi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ngobrol dengan Mbak Maria. Mbak, kalau kita ngomong tari klasik Jogja, Surakarta, tari klasik Jawa, itu sebenarnya di balik tarian itu semuanya adalah persembahan yang syarat dengan filosofi hidup yang diturunkan dari para leluhur untuk terus diteruskan dan dijadikan sebenarnya way of life. Karena hari ini kita dari komunitas tari klasik Yogyakarta, sering kita mendengar mengenai Karu Joget Mataram, sering kita mendengar mengenai Wiromo, Wirogo, Wiroso, sering kita mendengar berbagai macam nilai-nilai atau virtue budaya yang mungkin
sedikit demi sedikit menghilang atau tidak lagi lekat atau dekat, terutama di era globalisasi, artificial intelligence. Bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang telah ditinggalkan oleh para kakek nenek eyang kita. Silakan Mbak Mari. Mulai ini aja udah terharu. Ya Mbak Eli ya, mulanya payu nang film Mbak. Ini apa ibu ya? Aku lah payu ya. Meweknya gak aktif. Nggak menjual ini. Saya ketawa dulu ya daripada mau nanti nangis kan. Gini, sebelum saya mulai, saya bersyukur bahwa saya punya guru-guru almarhum Romo Sasminto yang sekarang masih ada grupnya Pujo Kusuman di Jogja, guru kami ya. Terus almarhum Mas Ben Soeharto yang banyak sekali memberikan arti filosofi dari tari Jawa yang mengisi hidup saya sebetulnya. Terus Mbak Hati masih ada, masih sehat, agak sakit sekarang, udah sepuh ya. Tapi Mas Karjono ketika saya pindah di Jakarta, kemudian saya gabung juga dengan Mas Karjono, matur nuwun semua guru-guru. Saya memang akhir-akhir ini sedang agak terharu Mbak, soalnya kita nonton panggung maestro di Gedung Kesenian Jakarta ya, kita semua apa ya, sebentar, satu-satu saya mau sampaikan dulu bahwa tari Jawa yang dikenal secara umum itu pada umumnya adalah tari Solo, dan tari Jogja ini baru keluar dari keraton sekitar tahun 1950, karena dulu di keraton Jogja itu agak tertutup dan hanya orang dalam keraton yang boleh menari Jogja. Karena itu kenapa kalau kita bicara belajar tari Jawa, loh kok ini beda tari Jogja. Memang tari Jogja itu yang pertama mengeluarkan di Jakarta ya Pak Karjono almarhum. Sebelumnya itu nggak ada tari Jogja di luar Yogyakarta, setahu saya ya, saya belum meneliti di Surabaya dan lain-lain. Jadi memang sangat spesifik gitu tari Jogja itu, gayanya juga sangat spesifik. Nah karena itu Mbak Tati bilang melanjutkan tari Jogja yang belum ada, memang waktu itu hanya sanggarnya Mas Karjono, kemudian dilanjutkan Mbak Tati. Saya punya sanggar kecil-kecilan yang yaitu Senin Kemis kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul gitu, tapi ya terus saya nikmati. Dan memang betul tari tradisi kita itu sebetulnya dari sejarah, maaf semoga nggak kepanjangan, dari sejarah kita tahu bahwa tarian itu adalah sebuah ritual, sebuah persembahan. Karena itu kenapa kita bisa bertahan tanpa PY, tanpa ini, itu karena buat kami semua seperti Mbak Retno Maruti, Mas Ben Soeharto, guru-guru kami itu, menari itu adalah persembahan hidup. Karena dengan menari kita belajar banyak filosofi kehidupan yang mengisi hidup kita. Jadi dengan menari itu kita mengisi jiwa. Dan waktu saya lihat panggung maestro itu saya juga melihat orang-orang sepuh umur 76, 80, 90 tahun masih terus menari. Dan satu hal lagi, menari itu menghidupkan jiwa yang ada di dalam diri, jiwa manusia yang punya hati nurani, yang merasakan sesuatu yang terbangun dari tradisi itu yang membuat hidup kita menjadi isi gitu. Itu pengalamannya, maksudnya bukan semua orang harus menari, hanya pengertian gitu. Jadi ketika kita menari Jawa itu mendak, tapi tidak hanya tari Jawa. Mbak Eli ahli Kalimantan, tari Sumatera, tari silat, itu semua mendak. Kenapa? Karena di timur ini kita ini sebetulnya
secara alamiah, secara tradisi itu dekat dengan alam. Ketika kita mendak, kita sebetulnya menghargai bumi, bukan harus ke atas ke sana, tapi justru waktu lali umur itu soal people. Jadi ketika mendak itu sebetulnya kita mendekatkan diri dengan bumi, dengan alam, dan kita menyatu. Ketika menari itu sebetulnya kita menyatu dengan bumi pertiwi, dan hari ini kita juga merayakan bumi ibu. Itu seperti kembali kita ke bumi pertiwi. Dan saya ingin menghargai juga pemerintah sekarang ini ada pemajuan kebudayaan, jadi ada dana, maaf hari ini sih kita nggak ditunjangnya oleh pemerintah ya. Tapi sebetulnya mulai 2017 itu ada undang-undang pemajuan kebudayaan, sehingga festival kebudayaan kesenian semua dibiayai oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa melalui tari itu kita membangunkan jiwa-jiwa yang selama ini mungkin tertidur untuk kembali hidup, bahwa kita ini Nusantara yang luar biasa dan kaya sekali dengan kebudayaannya. Tidak hanya tari Jawa ya, tari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua itu punya maknanya. Kebetulan kami ini yang belajar tari Jawa, karena itu kami bicara soal tari Jawa. Terima kasih. Gimana? Ada pertanyaan? Mumpung ada Mbak Tati, Mbak Maria bisa langsung mengajukan pertanyaan apabila ada pertanyaan atau penghargaan, apresiasi atau tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Alhamdulillah. Matur nuwun sanget Mbak Tati, Mbak Maria. Mbak Nadia, maaf saya potong sedikit. Saya ada yang mau sampaikan, mungkin sebagian sudah perso, sebagian belum, bahwa nama Surya Kirana itu diambil dari putra putrinya Pak Karjono. Mbak Vivit itu namanya ada Kirananya, dan adiknya Mbak Vivit itu Mas Suryo. Jadi Surya Kirana itu dari nama putra putrinya Pak Karjono. Ya, itu saja. Terima kasih. Semoga, aku yakin paparan tadi memberikan inspirasi, kemudian akan terus membangkitkan semangat terutama generasi penerus untuk terus sama-sama menjaga tradisi. Matur nuwun sekali lagi Mbak. Silakan peserta. Setelah mendengar sejarah Surya Kirana, setelah mendengar filosofi tari sedikit banyak, kembali kami persembahkan Tari Retno Asri. Tarian ini diciptakan oleh Dr. Anda Angela Retno Nuryastuti dan Ibu Ratri Praptini Astuti. Tari ini menceritakan seorang gadis remaja yang amat percaya diri dan penuh semangat menatap jauh ke depan untuk menjalani kehidupan.